Memang benar bahwa perempuan secara biologis lebih rapuh secara fisik, tetapi bukan berarti Anda harus meremehkan mereka. Faktanya, perempuan bisa jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan banyak orang, dan banyak pria telah mempelajarinya dengan cara yang sulit. Semua pria tumbuh besar dengan mendengarkan dongeng dan menerima program sosial perempuan yang meyakinkan mereka bahwa perempuan adalah makhluk yang manis dan polos yang di hadapannya mereka harus tunduk. Dan saya beritahu Anda satu hal, inilah saatnya untuk bangun dan menghadapi kenyataan karena betapapun baiknya Anda sebagai pria, jika Anda tidak memahami kodrat perempuan sekarang, kemungkinan besar cepat atau lambat Anda akan dihancurkan oleh seorang wanita. Itulah mengapa saya sampaikan 7 kebenaran tentang perempuan yang dipelajari pria dengan cara yang sulit. Mari kita mulai. Nomor 1. Perempuan membenci kelemahan. Meskipun perempuan memiliki tingkat empati yang tinggi dan benar-benar peduli pada orang lain, dalam hal pria yang lemah, kebanyakan dari mereka tidak memiliki empati sama sekali. Faktanya, secara biologis mereka membenci kelemahan pria. Dunia modern telah menipu pria dengan percaya bahwa menjadi lemah dan menangis itu dapat diterima. Dan karena alasan ini banyak yang membuat kesalahan dengan menunjukkan diri mereka lemah. Rentan dan rapuh di sekitar perempuan itu konyol. Perempuan selalu tertarik pada pemimpin yang kuat, dan karena itu tidak merasa menyesal terhadap pria rapuh yang tidak mampu menangani masalahnya sendiri. Apapun yang dikatakannya kepadamu, dia mungkin berpura-pura peduli, tetapi di dalam hatinya, kelemahanmu akan membuatnya menjauh. Sekarang, aku tidak mengatakan kamu harus menjadi robot. Kamu manusia, dan akan mengalami saat-saat lemah. Tetapi tidak ada hal baik yang pernah datang dari menunjukkan kerapuhan kepada seorang perempuan. Yang dilakukannya hanyalah mengaktifkan otaknya untuk menyadari bahwa kamu bukanlah pemimpin yang cocok untuknya dan anak-anaknya di masa depan. Sebaliknya, belajarlah untuk mengendalikan emosimu dan berbagi masalahmu dengan saudara laki-laki dan teman sebayamu, bukan dengan perempuan. Nomor 2. Hipergami. Pria berkencan dengan perempuan di bawah mereka, sementara perempuan berkencan dengan laki-laki di atas mereka. Ini berarti mereka mencari pria yang lebih baik dari diri mereka sendiri, seorang pria yang berpenghasilan lebih banyak dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang unggul. Meskipun kebanyakan pria tidak peduli dengan semua itu pada seorang perempuan, banyak yang akan senang berkencan dengan perempuan yang hancur. Ini tidak berarti mereka semua adalah penggali emas. Mereka hanya ingin tahu apakah Anda cocok dengan hasrat alami akan rasa aman ini. Dan memang benar, perempuan membutuhkan pemimpin yang baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak-anak mereka di masa depan. Secara biologis, tidak masuk akal bagi seorang perempuan untuk terlibat dengan seseorang yang lebih rendah statusnya. Itu akan merusak dirinya sendiri dan garis keturunannya. Jadi jangan mengeluh tentang hal itu. Tidak ada alasan. Jika Anda seorang pria yang penuh testosteron dan ambisi, tidak ada alasan untuk dikalahkan oleh gadis ketiga Anda. Dia akan menguji Anda tanpa henti. Banyak pria berpikir perempuan tidak dapat diprediksi karena suasana hati mereka terus berubah. Tetapi kenyataannya adalah mereka secara sadar atau tidak sadar menguji pria selama masa pacaran untuk melihat apakah itu layak untuk berkomitmen selama berabad-abad. Perempuan menguji pria untuk mengidentifikasi pasangan terbaik, dan sifat evolusioner ini berlanjut hingga saat ini. Itu adalah sesuatu yang dilakukan semua perempuan. Mereka ingin tahu apakah Anda adalah pria yang dapat mereka habiskan hidup bersama dan memiliki keturunan. Ujian ini muncul dalam berbagai bentuk, entah itu menjadi emosional atau memulai pertengkaran. Jika Anda tersulut emosi dan mulai berdebat, Anda gagal dalam ujian. Tetapi jika Anda berhasil tetap teguh dan tak tergoyahkan, Anda lulus. Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menganggapnya tidak sopan dan tersinggung. Tetapi itu hal terakhir yang harus Anda lakukan. Pahamilah bahwa wanita tidak menguji karena kebencian. Dalam banyak kasus, terkadang mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menguji. Seolah-olah biologi mereka sendiri memaksa mereka untuk mendorong dan memprovokasi pria untuk mencari tahu
apakah dia benar-benar mampu. Dia perlu tahu bahwa tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Nomor 4, dia membutuhkan keamanan. Dunia telah berubah, dan wanita saat ini memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi itu tidak mengubah biologi kita. Setiap wanita masih mencari keamanan dalam diri seorang pria, dari perlindungan fisik hingga keamanan emosional. Dan, ya, keamanan finansial juga. Membuat seorang wanita merasa aman adalah kunci untuk memenangkan hatinya. Ketika dia emosional, Anda harus tetap teguh. Anda harus menjadi batu karang yang dapat menghantam gelombang emosinya. Dan meskipun penghasilannya lebih besar darimu, dia tidak diciptakan secara biologis untuk menafkahi seorang pria. Dunia modern telah menipu pria dan wanita dengan gagasan kesetaraan ini. Tetapi kenyataannya pria dan wanita itu berbeda, selalu berbeda, dan akan selalu berbeda. Nomor 5, pria baik selalu berakhir di posisi terakhir. Seluruh dunia kejam terhadap pria baik, dan wanita pun tak terkecuali. Mengapa? Karena pria baik seringkali sangat pasif-agresif yang mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya dengan memanipulasi melalui rasa simpati. Berpura-pura menjadi pria baik adalah mekanisme pertahanan diri, sebuah upaya untuk menyenangkan orang lain sambil menyembunyikan niat Anda yang sebenarnya. Wanita bisa merasakan pria baik palsu dari jarak bermil-mil dan menempatkannya di zona pertemanan, sementara mereka berkencan dengan pria nakal. Lihat, pria idiot atau nakal itu tahu persis apa yang diinginkannya. Dia memiliki sifat-sifat maskulin, seperti ketegasan dan dominasi, dan tidak perlu berpura-pura baik untuk disetujui orang lain. Ini menunjukkan tingkat keaslian yang tidak dimiliki pria baik. Nomor 6, tidak hormat. Wanita akan tidak menghormati Anda jika Anda membiarkannya. Saat Anda membiarkan seorang wanita lolos setelah menghina Anda atau meninggikan suaranya, Anda membuka pintu untuk hal itu berlanjut di masa depan. Saya pernah mendengar beberapa pria mengeluh tentang istri yang bersikap fisik dan menyerang mereka. Menyedihkan, seorang wanita hanya memukul seorang pria ketika dia telah membiarkannya, tidak menghormatinya berkali-kali sebelum mencapai titik itu. Dia pantas ditampar karena dia tidak pernah menetapkan batasan untuk dirinya sendiri. Dan semoga tamparan itu akan menyadarkannya. Anda tidak membiarkan orang lain melecehkan Anda dan lolos begitu saja. Jadi mengapa Anda membiarkan seorang wanita melakukannya ketika Anda mengabaikan ketidakhormatan kecil yang besar akan datang? Nomor 7, dia menginginkan pemenang. Memiliki nilai-nilai dan karakter yang hebat adalah fundamental bagi seorang pria, tetapi itu tidak mengimbangi kenyataan bahwa semua wanita mencari pemenang. Pecundang bersembunyi di balik moralitas mereka sendiri sebagai alasan untuk tidak menang dalam hidup. Mereka berpura-pura tidak peduli dengan penaklukan dan suka berbicara tentang betapa baiknya mereka, seolah-olah itu saja. Ini hanyalah mekanisme pertahanan untuk menghindari persaingan dengan pria lain. Dengarkan, tidak ada wanita yang tertarik pada pecundang. Ini adalah fakta kehidupan yang tidak akan pernah berubah. Kita semua bisa kalah, tetapi ada perbedaan besar antara kalah dan menjadi pecundang. Pecundang adalah seseorang yang bahkan tidak mencoba, seseorang yang tidak bangkit, dan membuat alasan yang menyedihkan. Lakukan sesuatu dengan hidup Anda, dan jadilah pemenang. Tidak ada cara lain. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin berkembang dalam hidup, pastikan untuk membaca buku saya yang berisi 42 teknik terpilih untuk memanipulasi psikologi wanita manapun. Jika Anda tertarik untuk menemukan teknik-teknik ini, saya akan memberikan diskon super untuk buku saya yang berisi 42 teknik jitu untuk memulai percakapan dengan wanita manapun, khusus untuk pelanggan kanal ini. Saya sudah bisa memberitahu Anda bahwa kontennya berkualitas tinggi dan pasti akan mengubah Anda menjadi tipe pria idaman setiap wanita. Tautan di deskripsi. Penting untuk dipahami bahwa wanita memiliki karakteristik biologis dan sosial mereka sendiri, yang tidak membuat mereka inferior, melainkan justru berbeda.
Memahami perbedaan ini penting untuk membangun hubungan yang seimbang dan sehat. Meskipun benar bahwa wanita mencari rasa aman, kepemimpinan, dan kekuatan dari pasangannya, ini bukan berarti meremehkan kemampuan mereka. Mereka bisa menjadi pasangan yang kuat dan tegas, dan kemampuan mereka untuk menguji dan menantang pria tidak boleh dilihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai pencarian kecocokan dan kualitas dalam hubungan. Saling menghormati dan memahami perbedaan sangat penting untuk membangun ikatan yang langgeng dan memuaskan. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam stereotip, lebih penting untuk menghargai dan memahami kompleksitas hubungan antara pria dan wanita. Jika Anda menikmati konten hari ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal ini. Sampai jumpa lagi.